Pemirsa, 5 Juni mendatang menjadi awal waktu pendaftaran bagi anggota masyarakat yang ingin menjadi komisioner KPK. Seperti apa sesungguhnya sosok pimpinan KPK yang dibutuhkan saat ini? Apakah sosok pemberani dan independen saja cukup untuk memerangi kejahatan luar biasa korupsi? Perlukah pimpinan KPK ke depan diberi imunitas agar tidak dipersoalkan kelak kasus hukumnya kecuali yang berkaitan dengan jabatannya di KPK agar pemberantasan korupsi tidak terganjal? Upaya yang dilancarkan para koruptor melalui celah mengungkit kasus hukum terhadap pimpinan KPK. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Berita 1 Wakil Ketua Pansel Pimpinan KPK, Ibu Eni Nurbaningsih. Selamat malam Ibu Eni, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Dan juga di sebelah Bu Eni telah hadir pakar hukum tata negara, Bapak Irman Putra Sidin. Pak Irman, malam. Selamat malam. Dan juga bergabung sama kami anggota Komisi 3 DPR, Bapak Syarifuddin Suding dari kantor DPP Hanura Jakarta. Selamat malam Pak Syarifuddin. Selamat malam Mbak. Ya, sebelum malam, kita menyapa Bapak-Bapak untuk mengawali perbincangan, kita ke Pansel Pimpinan KPK dulu nih. 9 Serikandi ini sedang menjadi sorotan Ibu karena nasib pemberantasan korupsi terutama di Indonesia ini ada di tangan para Serikandi ini. Tapi sebetulnya dalam mencari pimpinan KPK, sosok seperti apa yang kemudian dikategorikan ataupun yang dicari untuk mengisi pimpinan KPK ke depannya? Iya. Baik, saya kira kesempatan ini sangat berharga bagi saya untuk bisa hadir di beberapa stasiun dalam rangka pertama sosialisasi ya, untuk menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa kami telah membuka kesempatan pendaftaran. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, termasuk sebelah saya ini juga sebagai pejuang anti korupsi, silakan mendaftar. Jadi memang tampaknya ini adalah kerja keras ya. Bagi kami yang kebetulan sekali 9 orang perempuan semua, bahwa yang kita cari pasti yang sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang KPK. Tidak bisa kita di luar itu karena di situ sudah ditentukan syarat-syarat apa saja yang diperlukan bagi seorang pimpinan KPK. Tapi lebih dari itu kami coba kaitkan dengan sebuah rumus yang sederhana sekali, bahwa integritas itu nomor 1 bagi kami. Integritas, kemudian leadership ya, leadership termasuk manajemen skill itu harus kita utamakan karena bagaimanapun juga KPK itu saya kira adalah salah satu dari 2 undang-undang di Indonesia ini yang memang diberikan kedudukan yang luar biasa, bahwa KPK itu adalah lembaga negara yang independen, sama dengan BI juga lembaga negara independen. Oleh karena itulah kemudian dalam menjaga independensinya itu kita harus bisa menggali calon-calon yang bisa betul-betul dia berkomitmen dengan independensi itu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah menyangkut kompetensi. Jadi kompetensi ini sangat dibutuhkan sekali, bahwa KPK ini kan ketika dia dilantik seketika di situ, bahwa seseorang itu sekaligus melekat sebagai penyidik sekaligus penuntut di situ. Jadi 2 kelembagaan di kepolisian kejaksaan itu ada pada satu tangan, yaitu di KPK khusus untuk pemberantasan korupsi. Baik, jadi itulah yang kita ingin cari orang-orang seperti itu. Tapi untuk lepas dari kemudian kekhawatiran subjektivitas, ini kira-kira tool seperti apa kemudian yang akan digunakan untuk menentukan apakah seseorang masuk dalam kategori itu seperti ini? Baik, jadi untuk yang pertama di antara kami sendiri, kebetulan bersembilan ini kok nggak tahu kenapa ya, terbangun chemistry yang luar biasa, bisa tahu-tahu kompak aja gitu. Kita di antara beragam keilmuan chemistry ini. awal yang bagus nampaknya. Ya, jadi kita nggak tahu, tiba-tiba kayak orang yang sudah puluhan tahun kenal gitu loh. Jadi kita akrab sekali, kemudian kompak sekali, dan masing-masing bisa mengembangkan pada bidangnya masing-masing untuk kemudian membangun ya upaya kita mencari calon pimpinan yang terbaik nanti. Jadi kami dari internalnya sudah kami kuatkan terlebih dahulu, kemudian kami menjaga, membentengi di antara kami, supaya kami bisa menjaga independensi di antara kami, ya, dari berbagai macam kepentingan, ya. Insya Allah saya kira tidak ada kepentingan apapun di antara kami bersembilan itu, jadi kami membentengi itu. Kami tapi toolsnya sendiri parameternya akan seperti apa, Bu, yang digunakan? Jadi ada code of conduct di antara kami nanti ya. Kemudian parameternya jelas, artinya kita kan tidak bisa di luar undang-undang tentang KPK ya. Jadi kami tetap berada di ranah itu, kemudian kami juga dalam waktu dekat ini akan membuka banyak kesempatan pihak-pihak untuk kami dengar. Ya, kami prinsipnya buka telinga, buka mata.
ya, artinya banyak pihak yang nanti akan kami dengar masukannya, ya, dari mulai koalisi anti korupsi, kita akan kemudian dengar apa yang mereka akan sampaikan, kemudian dari mantan-mantan komisioner KPK, kemudian dari, ya, kita juga ingin tahu kemudian kendala apa yang dihadapi oleh tim sel terdahulu, ya. Artinya kita dengan tools seperti itu kita akan membangun sebuah metodologi yang lebih komprehensif, saya kira. Artinya partisipasi dari berbagai pihak pasti, seperti itu, pasti ya. Itu. Oke, itu dari Pansel KPK. Kita akan sapa Bapak Syarifuddin Suding dari DPR sendiri. Bagaimana kemudian Anda menilai sosok yang diperlukan ataupun yang dibutuhkan untuk memimpin KPK ke depannya? Iya, pertama kita kembali melihat filosofi lahirnya undang-undang KPK ini, ya, institusi KPK ini Undang-Undang 30 tahun 2002, ya. Karena KPK lahir itu karena dua institusi penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak efektif, ya, dalam hal melakukan pemberantasan korupsi. Nah, pada saat itu memang korupsi ini adalah merupakan suatu musuh bangsa, ya. Ini adalah kejahatan extraordinary yang memang dibutuhkan suatu penanganan yang juga ekstra, ya. Suatu pola-pola penanganan, sehingga lahirlah Undang-Undang 30 tahun 2002 yang memang juga memberikan kewenangan yang luar biasa terhadap KPK itu, ya. Namun memang pembahasan Undang-Undang 30 tahun 2002 memang tidak katakanlah mempertimbangkan, ya, hal-hal yang nantinya akan mungkin terjadi, ya, dengan kewenangan yang luar biasa seperti itu, ya. Seperti pada saat terjadi kasus Bibit dan Chandra, ya, lalu kemudian kasus Antasari, terakhir kasus Abraham Samad dengan Bambang Wijoyanto. Ini tidak diantisipasi. Ya, dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 hal-hal seperti itu, apa kemudian yang harus dilakukan ataupun pimpinan seperti apa yang harus dipilih? Iya, saya kira memang tidak hanya kita melihat sosok pimpinan KPK ini dari sisi kapabilitas, integritas, tapi juga memang banyak aspek yang perlu kita lihat, ya. Seseorang yang jadi pimpinan KPK itu memang tidak tergiur lagi dengan persoalan-persoalan duniawi, ya, tidak tergiur lagi dengan persoalan-persoalan kekuasaan, tidak tergiur lagi dengan persoalan-persoalan kehidupan yang mewah dan sebagainya, tapi tugas utamanya itu adalah bagaimana mengabdikan diri, ya, mewakafkan dirinya dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, gitu kan. Nah, sehingga persoalan yang ada kasus Bibit Chandra, kasus Antasari, lalu kemudian kemarin Pak Abraham dan Bambang Wijoyanto ini tidak terjadi lagi di masa-masanya akan datang, ya kan, begitu. Sehingga integritas, kapabilitas dan rekam jejak dari pimpinan KPK itu sendiri memang harus ditelusuri secara dalam, ya, oleh para pansel 9 orang ini, dan saya menghargai, ya, 9 Sri Kandi ini betul-betul saya berharap bisa lebih proaktif, gitu loh, ya, lebih proaktif untuk mencari sosok-sosok yang kita anggap sebagai setengah dewa, ya, dalam hal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, Pak Syarifuddin, kita ke Pak Irman, tanggapannya. Ya, saya kira ini semua catatan-catatan penting, ya, buat mencari pimpinan KPK ke depan. Apa yang diungkapkan Ibu Eni, Pak Syarifuddin Suding memang bukan hal yang mudah. Saya yakin pimpinan KPK ini akan mengalami kesulitan luar biasa, ya, untuk mencari 8, ya Bu, ya. 8 sosok calon pimpinan KPK yang kemudian dipilih oleh Pak Syarifuddin Suding dan kawan-kawan di situ. Nah, kalau saya memberi catatan bahwa KPK selama 3 kali main, ya, ini sudah 3 kali main kalau nggak salah KPK ini banyak banyak atmosfer yang terjadi di sini tentang KPK ini di situ. Naik turun, pasang surut dan lain sebagainya. Lembaga ini lembaga yang sangat kuat di situ. Saya memberikan ilustrasi, mungkin kucing Anggora kita bawa masuk di dalam lembaga ini, itu bisa jadi harimau di dalam di situ ketika dia masuk 2-3 bulan di situ. Jadi karena apa? Lembaga kekuasaan ini sangat kuat dan legitimasinya besar di situ. Jadi orang tanda kutip
banyak sekali yang sangat mengidolakan KPK ini. Pokoknya KPK bayangannya orang nggak mungkin salah lah, kan kira-kira seperti itu. Tapi kan karena tadi katakan oleh Pak Syarifudin, ini juga KPK lahir karena dianggapnya kepolisian dan kejaksaan saat itu kemudian tidak bisa kemudian memberantas korupsi, tidak bisa diandalkan seperti itu. Catatan yang menarik buat 3 kali main KPK di sini. Kalau kita lihat potret sekarang, itu Polri sekarang sudah mulai giat-giatnya juga untuk melakukan pemberantasan korupsi kan. Apalagi kemudian kemarin keluar putusan pra-peradilan mengatakan bahwa penyidik KPK itu harus dari Polri. Jadi memang ini sudah menjadi catatan-catatan baru terhadap KPK yang ada saat ini di situ. Jadi kalau saya cuma beri catatan, ke depan pimpinan-pimpinan KPK ini orang yang mengetahui ini pasang surut KPK sejak main pertama, kedua, dan ketiga di situ. Sehingga ketika dia masuk di situ, dia tidak jalan dengan logikanya sendiri, tapi ada atmosfer pemberantasan korupsi yang dia sangat paham di situ. Karena inti dari pemberantasan korupsi itu bukan berapa banyak orang dijebloskan ke penjara. Bukan itu adalah show, pertunjukan. Tapi bukan itu. Intinya adalah bagaimana korupsi itu kurang. Itu. Dan ini bukan hanya tanggung jawab KPK. Artinya pimpinan KPK nantinya harus yang mengetahui pasang surut KPK. Ini menjadi masukan untuk Bu Eni ya. Bu Eni, kita akan membahasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.